Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi asam basah menurut BL, Lewis, dan Arrhenius. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhimmatul Hasanah, NPM 2019 13500 496. Saya Siti Nabila, NPM 2019 13500 571. Saya Fitri Wulandari, 2018 13 500 576. Sebelum membahas tentang teori asam basa Brownstedt-Lowry, Arrhenius, dan Lewis, saya akan menjelaskan tentang pengertian asam basa terlebih dahulu. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka, asam sitrun, dan asam dalam lambung tergolong senyawa asam, sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong senyawa basa. Sifat-sifat asam dan basa. Senyawa asam memiliki sifat memberikan rasa masam, seperti asam sitrat yang ada pada jeruk, asam cuka pada makanan, atau asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. Sedangkan senyawa basa memiliki sifat licin dan memberikan rasa pahit. Senyawa basa biasanya terdapat pada sabun dan deterjen. Umumnya, basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida di dalamnya. Akan tetapi, amonia meskipun bukan merupakan senyawa kovalen, tetapi ia dapat menghasilkan ion OH- di dalam air sehingga tergolong sebagai senyawa basa. Teori asam basa Brownstedt-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Brownstedt and Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi proton dan basa sebagai penerima proton. Jadi, menurut definisi asam basa Brownstedt-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Kelebihan definisi asam basa yang disampaikan oleh Brownstedt-Lowry dibanding dengan definisi Arrhenius adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa dalam fase gas, padat, dan cair, larutan dengan pelarut selain air, ataupun campuran heterogen. Sebagai contoh, reaksi antara gas NH3 dan gas HCl membentuk NH4Cl, yaitu bisa disebut basah ditambah dengan asam membentuk asap. Berikut ini adalah contoh reaksi dari teori asam basa Brownstedt-Lowry. Berikut adalah contoh reaksi HCl dan air. Pada reaksi tersebut, HCl mendonorkan proton kepada air,
sehingga mengacu pada teori Bronsted-Lowry. Maka HCl tersebut merupakan asam. Namun, setelah HCl mendonorkan proton, yang tersisa adalah ion Cl negatif, yang mana memiliki kemampuan untuk menerima proton atau suatu basa. Maka dari itu, Cl negatif merupakan basa konjugasi dari HCl. Jadi, pasangan asam basa konjugasi adalah HCl dan Cl negatif. Kemudian, karena air menerima proton dari HCl, sehingga air tersebut merupakan basa, setelah air menerima proton akan terbentuk ion H3O positif, yang mana memiliki kemampuan untuk mendonorkan proton atau suatu asam. Maka dari itu, ion H3O positif merupakan asam konjugasi dari air. Maka, pasangan basa asam konjugasi adalah air dan H3O positif. Contoh lain yaitu pada reaksi amonia dan air. Pada reaksi tersebut, air mendonorkan proton kepada amonia, sehingga air bersifat asam. Setelah air mendonorkan proton, yang tersisa adalah OH negatif, yang mana memiliki kemampuan untuk menerima proton atau basa konjugasi dari air. Amonia menerima proton dari air sehingga suatu basa. Namun, setelah menerima proton, terbentuk NH4 positif yang memiliki kemampuan mendonorkan proton atau asam konjugasi dari amonia. Jadi, pasangan asam basa konjugasi adalah air dan NH4 positif. Sedangkan pasangan basa asam konjugasi adalah amonia dan OH negatif. Teori asam basa menurut Lewis. Pada tahun 1923, G. N. Lewis, seorang ahli kimia Amerika Serikat, menemukan teori asam basahnya. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Sedangkan basa menurut Lewis adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Reaksi asam basa, menurut teori Lewis, berkaitan dengan transfer pasangan elektron yang terjadi pada ikatan kovalen koordinasi. Kelebihan dari definisi asam basa menurut Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basah lain dalam fase padat, gas dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Berikut ini adalah contoh reaksi dari teori asam basa menurut Lewis. Asam menurut Lewis adalah penerima pasangan elektron. Asam menurut Lewis merupakan elektrofil karena tertarik pada elektron. Asam menurut Lewis bermuatan positif atau parsial pada suatu senyawa. Contoh zat yang termasuk dalam asam menurut Lewis yaitu 1. Semua kation. Contohnya Cu kuadrat plus Na plus Ca kuadrat plus
Li+, Mg²+, dan lain-lain. Contoh yang kedua, atom, ion, atau molekul yang oktet tidak lengkap. Contohnya Bf3, AiF3. Contoh ketiga, molekul yang mana atom pusatnya dapat memiliki elektron valensi lebih dari 8. Contohnya SiBr4, SiF4. Contoh keempat, molekul juga memiliki ikatan rangkap dengan 2 atom elektron negatif. Contohnya CO2. Basa menurut Lewis. Basa Lewis adalah pendonor pasangan elektron. Basa Lewis merupakan nukleofil karena menyukai untuk menyerang atom yang bermuatan positif pada suatu senyawa. Contoh zat yang termasuk dalam basa Lewis yaitu OH-, CN-, NH3, dan lain-lain. Untuk lebih jelas memahami asam basa menurut Lewis, silahkan lihat gambar berikut. Reaksi H+ dan NH3. Pada gambar di atas, terlihat bahwa NH3 mendonorkan pasangan elektronnya untuk berikatan dengan H+. Maka dari itu, yang bertindak sebagai basa Lewis adalah NH3. Sedangkan H+ menerima pasangan elektron dari amonia, sehingga H+ merupakan asam Lewis. Reaksi Bf3 dan NH3. Pada reaksi Bf3 dan NH3, yang berperan sebagai basa Lewis adalah amonia, karena NH3 mendonorkan pasangan elektronnya untuk berikatan. Sedangkan yang berperan sebagai asam Lewis yaitu Bf3. Berikut ini adalah kesimpulan dari asam basa menurut Lewis. Yang pertama, teori asam basa menurut Lewis mampu menjelaskan suatu zat yang memiliki sifat basa dan asam dengan pelarut lain dan bahkan tidak mempunyai pelarut. Yang kedua, teori asam basa menurut Lewis mampu menjelaskan suatu zat yang memiliki sifat basa dan asam molekul dan ion yang memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Contohnya terdapat pada proses pembentukan senyawa kompleks. Sedangkan pada teori Arrhenius tidak mampu menjelaskan alasan beberapa senyawa yang mengandung H atau hidrogen yang memiliki bilox +1. Yang ketiga, teori Lewis mampu menjelaskan suatu senyawa yang bersifat basa dan zat-zat organik. Contohnya, dalam DNA dan RNA, di dalamnya mengandung atom nitrogen dan memiliki PeB. Pada teori Bronsted-Lowry memiliki kelemahan
di mana tidak mampu menjelaskan alasan suatu reaksi asam dengan basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton dari yang bersifat basa. Teori asam basa menurut Arrhenius. Pada tahun 1887, Svante Arrhenius, ilmuwan dari Swedia, mengemukakan teorinya mengenai asam basa. Asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Basa adalah suatu zat yang di dalam air atau larutan akan menghasilkan ion OH-. Umumnya, basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida atau OH- di dalamnya. Akan tetapi, amonia atau NH3 meskipun bukan merupakan senyawa kovalen, tetapi ia dapat menghasilkan ion OH- di dalam air sehingga tergolong sebagai basa. Asam Arrhenius. Menurut Arrhenius, suatu zat dikatakan asam jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sebagai contoh yaitu disosiasi dari HCl. Ketika HCl dibuat menjadi larutan, maka HCl terdisosiasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Karena sesuai dengan teori Arrhenius, maka asam klorida termasuk asam Arrhenius. Contoh asam menurut Arrhenius. Berikut beberapa contoh asam, nama asam, dan reaksi ionisasinya. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa satu molekul asam dapat melepaskan 1, 2, atau bahkan 3 ion H+. Asam yang menghasilkan sebuah ion H+ disebut sebagai asam monoprotik, sedangkan asam yang menghasilkan 2 ion H+ disebut asam diprotik. Basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, suatu zat dikatakan basa jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Sebagai contoh yaitu disosiasi dari NaOH. Ketika NaOH dibuat menjadi larutan, maka NaOH terdisosiasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Karena sesuai dengan teori Arrhenius, maka larutan natrium hidroksida termasuk basa Arrhenius. Contoh basa menurut Arrhenius, berikut beberapa contoh basa, nama basa, dan reaksi disosiasinya. Berikut perbedaan teori asam basa Arrhenius, Browns-Lowry, dan Lewis. Menurut teori Arrhenius, bersifat asam jika zat yang dilarutkan di dalam air melepaskan ion H+. Bersifat basa jika zat yang dilarutkan di dalam air melepas ion OH-. Menurut teori Browns-Lowry, bersifat asam jika spesies yang memberikan proton H+ kepada spesies lain atau donor proton. Bersifat basa jika spesies yang menerima proton atau H+ dari spesies lain atau akseptor proton. Menurut Lewis, bersifat asam jika spesies yang menerima pasangan elektron dari spesies lain. Bersifat basa jika spesies yang memberikan pasangan elektron pada spesies lain. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, tentukan
Manakah asam dan basa dalam reaksi asam basa berikut dengan memberikan alasan yang didasarkan pada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, atau Lewis yang di bawah ini. Pembahasannya adalah yang A. Berdasarkan teori asam basa Arrhenius, HCN adalah asam Arrhenius sebagaimana HCN akan melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, HCN adalah asam Bronsted-Lowry karena mendonorkan proton atau H+, sehingga menjadi ion Cn-, sedangkan H2O adalah basa. Bronsted-Lowry karena menerima proton sehingga membentuk ion H3O+. Berdasarkan teori Lewis, H2O adalah basa Lewis karena mendonorkan pasangan elektron kepada ion H+ yang berasal dari molekul HCN membentuk ion H3O+, sedangkan H+ dari HCN adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari atom O pada H2O. Berikutnya adalah soal yang B. Menurut teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry, tidak dapat penjelasan reaksi ini. Jelaskan manakah molekul yang bertindak sebagai asam basa Lewis pada reaksi berikut. Molekul yang bertindak yaitu basa H2O. Berdasarkan struktur Lewis, H2O memiliki pasangan atom bebas pada atom pusatnya yaitu O yang dapat didonorkan pada CO2 untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. 3. Dari senyawa-senyawa di bawah berikut yang berperan sebagai asam brons dan basa brons adalah? Jawabannya B. Pembahasannya, H2O dapat berperan sebagai asam brons karena mengandung atom hidrogen dengan bilangan oksidasi +1 dan dapat juga berperan sebagai basa brons karena mengandung paling sedikit satu pasang elektron bebas. Hal ini dapat ditinjau dari struktur Lewis H2O. Di antara spesies berikut, manakah yang tidak berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry? Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai pendonor satu ion H+ pada basa, dan basa didefinisikan sebagai penerima satu ion H+ dari asam. Spesies yang tidak memiliki atom H tidak dapat berperan sebagai pendonor H+. Oleh karena itu, spesies yang tidak berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry ialah CO3⁻2 negatif. 5. Menurut konsep asam basa Brons-Lowry dalam reaksi berikut ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa NH3 dan NH4+ adalah pasangan asam basa konjugat. Manakah yang merupakan asam Lewis dari keempat senyawa berikut? Yang merupakan asam Lewis yaitu senyawa A dan B, karena kedua senyawa tersebut dapat menerima pasangan elektron. Pada senyawa C, sukar bereaksi dan dianggap bukan merupakan asam maupun basa,
Sedangkan senyawa D merupakan basa Lewis karena dapat mendonorkan pasangan elektron. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah nonton video kelompok 8. Semoga kita selalu sehat dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.